Halo, kembali lagi bareng gua di sini. Sekarang kita sudah sampai di volume 18. Volume ini berjudul Mio Game Over. BTW, ini pertama kali gue nyebutin judul LN. Biasanya langsung terobos gitu ya. Ya, biar nggak buang waktu, yuk langsung ke rangkumannya. Di ending volume kemarin, Mio keluar dari tubuh Kurumi. Shido yang melihat itu ya kaget gitu. Ya agak horor gitu. Soalnya ada tangan yang keluar dari dada Kurumi gitu kan horor gitu ya. Singkatnya, Shido melihat sesosok wanita yang keluar dari dada Kurumi. Melihat doi, entah mengapa Shido merasakan kerinduan yang sangat kuat. Tapi dia nggak tahu kok bisa ngerasain gitu. Lalu Shido mendengar suara Kurumi yang kesakitan. Di sini Kurumi mau menembak gadis itu alias Mio. Tapi gadis itu berhasil mengeluarkan tubuhnya dari Kurumi. Di sini Kurumi itu sekarat dan Mio berkata kepada Kurumi, "Maaf Kurumi dan makasih ya berkat Anda saya bisa berdiri sekali lagi." Di sini Kurumi berkata, "Shido, lari." Tapi belum selesai bicara, Kurumi malah muntah darah dan para klon Kurumi merasakan kesakitan di dadanya dan kembali menjadi bayangan. Ya, Anda tahulah artinya apa? Benar, Kurumi sudah mati. Di sini Mio yang dalam keadaan telanjang menutupi mata Kurumi dengan perlahan ya, menutup mata Kurumi dengan perlahan. Ya, tahulah, ya kayak di sinetron-sinetron itu kalau ada orang mati gitu ya. Melihat itu, Shido cuma bisa diam tak bergerak. Lalu Mio berkata, "Lama tidak bertemu, Shin." Mendengar itu, Shido kaget karena namanya itu Shido bukan Shin. Tapi dia ingat kalau ada satu gadis yang memanggilnya seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Reine. Lalu Mio menghampiri Shido dan mengusap kepalanya. Tiba-tiba kepala Shido terasa sakit lalu dia menatap Mio dan berkata, "Mio." Di sisi lain, di Fraxinus Kotori kaget melihat respon kehidupan Kurumi yang menghilang. Lalu para kru memberitahu kalau tadi Kurumi itu bertarung bersama Shido terus muncul seorang gadis. Dan singkatnya, Kurumi mati. Lalu saat Kotori melihat wujud gadis itu, Kotori merasakan sebuah deja vu gitu ya, kayak pernah ketemu gitu. Terus dia tuh penasaran kok cewek itu manggil Shido pakai Shin. Lalu dengan otomatisnya pandangan Kotori mengarah ke Reine. Singkat cerita, Kotori itu menginterogasi Reine dan Reine bilang, "Makasih ya udah ngelindungin Shin selama ini." Singkatnya, Kotori bertanya, "Ente siapa sebenarnya?" Reine langsung menjawab, "Aku adalah gadis itu," sambil menunjuk-nunjuk gadis yang ada di monitor alias Mio. Lalu Reine berkata, "Sudah saatnya aku pergi. Saat-saat bersamamu itu sangat menyenangkan, tapi sudah waktunya untuk berakhir. Sudah saatnya keinginanku menjadi nyata. Semua untuk saat ini, segalanya untuk saat ini." Dan Reine pun menghilang. Ya, tentu saja hal itu membuat Kotori terpukul dan sekarang sekutunya hilang satu dan musuhnya nambah satu. Ya, singkatnya, Kotori itu nyuruh para anggota lainnya untuk melanjutkan operasi. Lalu Kotori menyuruh Toka, Kaguya, dan Yuzuru untuk mengambil Shido secepatnya. Singkat cerita, Rene sekarang berada di depan Shido. Di sini Shido yang bingung, tambah bingung. Lalu Rene memeluk Mio dan tubuh mereka bersatu. Dan setelah bersatu, Mio sekarang mendapatkan astral dress-nya. Di sisi lain, Shido yang sakit kepalanya mulai hilang dan ingatan saat menjadi Shinji juga mulai kembali. Di sini, Mio bilang kalau dia merindukan Shinji dan akhirnya dia bersyukur bisa bertemu lagi dengan dia. Terus dia bilang lagi, dia tidak peduli berapa hari, bulan, bahkan tahun, dia akan menunggu sampai Shinji bangkit kembali. Dan setelah 30 tahun, dia bisa bertemu dengan Shinji kembali. Ya, dari Mio kita sadar bahwa sabar adalah hal yang terbaik. Mio aja nunggu 30 tahun kuat. Masa kalian nunggu 1-2 tahun untuk season 2 nggak kuat? Lalu tiba-tiba Shido menyampaikan sesuatu kepada Mio. "Aku merindukanmu, Mio. Maaf ya aku ninggalin kamu. Ya, maaf juga aku bikin kamu kesepian karena aku mati duluan. Ya, aku bener-bener minta maaf." Ya, di kepala Shido sekarang berisi ingatan Shinji dan ingatannya sendiri saat menjadi Shido. Lalu Shido bertanya kepada Mio, "Kenapa kamu ngelakuin ini semua? Kok bisa bangkitin aku sih gitu?" Lalu Mio ngejawab, "Aku ngelakuin ini semua agar aku bisa bertemu kamu lagi gitu." Lalu tiba-tiba seluruh tubuh Shido bergetar. Ya intinya di sini Shido ngeliat banyak orang yang dijadikan tumbal untuk memurnikan kristal spiral. Ya, karena melihat hal itu, bikin Shido tuh pengen muntah tapi ditahan-tahan. Shido yang ngelihat wajah Mio yang berada di depannya, Do itu ngerasain cinta sekaligus teror. Lalu singkatnya Shido bilang kepada Mio, ya gini bilangnya ya, "Mio, yang kamu lakuin itu salah, apapun tujuanmu kalau ngorbanin orang itu sama saja dengan hal yang salah."
Lalu Mio ngejawab, terus aku harus gimana gitu? Saat kamu pergi, gua tuh sendirian. Gua udah gak ada arti hidup gitu ya. Gue pengen mati tapi gak bisa. Dan pada akhirnya gua harus ngelakuin apa? Ya ini cuma bisa yang gue lakukan gimana ini. Singkat cerita lagi, Mio bilang gak usah kau pikirkan itu semua. Semua itu adalah dosaku bukan dosamu. Lalu Mio mengangkat tangannya ke arah Shido untuk menghapus ingatan Shido agar yang tertinggal hanya ingatan Shinji. Ya, di sini tuh Shido tuh berkata, "Kenapa Mio?" Lalu tiba-tiba terdengar suara dari atas langit ya. Di sana ada yang memanggil Shido dan mereka adalah Tohka dan Yamai Basudara. Ya, singkat tercerita terjadi pertarungan. Sebelum pertarungan, Mewtwo menteleportkan Shido ke sekolah bawah tanah alias tempat berlindung di bawah sekolah Shido. Dan saat mendarat, dia tuh mendarat tepat di atas tubuh Yamabuki Ai. Ya, karena hal itu, status doi di sekolah semakin buruk ya. Haha. Singkatnya, Shido tuh pengen ke tempat Tohka dan lainnya, tapi pintunya itu sudah terkunci. Lalu doi ngeluarin Mikael ya, tentunya agar dia bisa keluar dari pintu itu. Tapi karena hal itu bikin teman-temannya itu kaget melihat ada sebuah tongkat yang keluar karena dipanggil Shido ya. Lalu kembali lagi kepada Tohka dan Yamai Basudara. Di sini Mio bilang kalau dia mengirim Shido ke tempat yang aman. Terus Tohka tanya lagi ke Mio, "Apa kamu Reine?" Mio menjawab, "Yap, benar sekali." Dan pertarungan kembali dimulai, lalu tiba-tiba muncul para Nibel dari atas langit ya. Tapi para Nibel langsung terdiam melihat Mio mengeluarkan malaikatnya, yaitu Ain Sof Aur. Dan karena hal itu juga akhirnya membuat Isak sadar kalau Mio sudah bangkit. Dan singkatnya, Bedernat, Nibel, dan Kapardim hancur terkena serangan partikel dari malaikat Mio. Lalu pandangan Mama Mio mengarah ke Tohka dan Yamai Basudara. Lalu berkata, "Kemarilah anak-anakku yang imut." Lalu kita dilihatkan Artemisia yang telah dikalahkan. Dia sekarang dibawa ke pesawat Fraxinus. Ya, kelihatannya anggota AST juga mulai berpihak ke Ratatox. Tapi prioritas mereka adalah keselamatan Artemisia. Ya, intinya mereka melindungi Artemisia yang berada di Fraxinus. Lalu kita dilihatkan pertarungan Pak Woodman alias Elliot melawan Tante Ellen. Ya, intinya pertarungan mereka itu sangat sengit. Kembali lagi ke Tohka dan Yamai Basudara. Di sini mereka bertarung dengan Mio dan pertarungan mereka itu sangat buah dengan diiringi teriakan semangat seperti ya, ora. Tapi ujung-ujungnya mereka kewalahan melawan Mio. Ya, karena Mio itu sangat OP. Singkat cerita, Mio mengambil kristal spiral milik Yamai Basudara menggunakan kekuatannya. Ya, di sini kristalnya Tohka juga hampir berhasil diambil oleh Mio, tapi berhasil diselamatkan oleh Mukuro, Origami, Yoshino, dan Mana. Di sini Mio berkata kepada Mana, "Aku harus mengumpulkan kristal spiral sekarang. Kau tidak perlu mati untuk di sini ya. Pergi-pergi gitu." Di sisi lain, Shido yang lagi OTW ke medan perang merasakan firasat buruk tentang Kaguya dan Yuzuru. Di hadapannya dia dihadang oleh para Nibel, tapi sekarang jumlah mereka sudah berkurang. Lalu Shido terkejut dengan kedatangan Isak yang menghampirinya. Di sini Isak ngebahas tentang kemunculan Mio dan dia berencana untuk mengambil kekuatannya. Tapi sebelum itu dia ingin mengambil kekuatan Shido terlebih dahulu. Lalu Isak mengeluarkan Beelzebub dan Shido menggunakan kekuatan malaikat Sandalphon, Zadkiel, Raphael, Metatron, dan Gabriel. Di sisi lain, Woodman berhasil mengalahkan Ellen, tetapi dia menghabiskan sisa umurnya karena menggunakan Wodan. Di sini Ellen meminta Woodman untuk membunuhnya, tapi dia malah nggak ngebunuh. Lalu Ellen tanya, "Kenapa lo nggak ngebunuh gua?" Woodman menjawab, "Ya, karena yang kalah tidak bisa memerintah yang menang, bodoh." Mendengar itu, Ellen menangis dan sebelum pingsan, dia bilang, "Kenapa kau tidak membawaku bersamamu, Elliot?" Dan Ellen pingsan. Di sini tubuh Pak Woodman mengalami kerusakan yang parah karena sisa umurnya yang berkurang gitu ya, menggunakan Wodan. Terus di sini Woodman duduk di samping Ellen yang terpingsan sambil menatap langit dan berkata, "Maaf, sepertinya aku harus berhenti di titik ini dan sisanya aku serahkan kepadamu." Lalu Woodman melihat pancaran kekuatan Mio dan berkata, betapa cantiknya." Dengan senyum yang lembut, Woodman menutup matanya. Kembali lagi kepada Mio yang bertarung melawan para spirit. Ya, intinya mereka kewalahan melawan Mio ya, para spirit itu kewalahan. Dan Mio mendapatkan kristal spiral milik Mukuro dan Yoshino.
Lalu Fraxinus, Tohka, dan Origami menyerang Mio bersama-sama. Tapi tidak semudah itu Ferguso. Mio bisa mengembalikan serangan itu kepada mereka. Lalu Mio menusuk Origami menggunakan tongkat milik Origami dan mengambil kristalnya. Di sini Tohka tidak menyerah dan bangkit lagi. Singkat cerita, Mio menghampiri Kotori dan Nia yang berada di Fraxinus untuk mengambil kristal mereka. Meskipun Nia di sini hanya memiliki serpian kecil kristalnya, tapi itu tetap diperlukan untuk Mio. Singkatnya terjadi pembicaraan singkat di antara mereka, lalu Kotori menggunakan kekuatannya. Lalu kita kembali lagi pada Shido yang bertarung melawan Isak dan Nibel. Tentunya pertarungan mereka sangat epik karena di sini Shido solo squad gitu ya. Tapi ya ujung-ujungnya Shido juga terpojok dikarenakan Shido kalah jumlah. Dan dia tuh hampir dibunuh tapi dia berhasil diselamatkan oleh Miku dan Natsumi. Dan pertarungan kembali dimulai dengan strategi milik Shido. Dan menurut gua di sini Shido terlihat keren. Ya karena dia tuh bisa ngatur strategi gitu ya. Singkat cerita Shido juga mengalahkan Westcott dan dia memilih untuk tidak menghabisinya. Dan terjadi pembicaraan singkat di antara Isak dan Shido, tapi tiba-tiba muncul kristal dari tubuh Isak dan dia mati. Dan kristal milik Miku dan Natsumi juga keluar dan rupanya Mio sudah berada di sana. Di sini Shido bertanya apa yang telah kau lakukan kepada mereka. Lalu Mio menjawab, aku sudah membunuh mereka dengan mengambil kristal mereka. Mendengar itu Shido langsung kena mental ya, serangan mental. Lalu kita berpindah ke Tohka yang berada di alam bawah sadarnya. Di sana dia bertemu dengan Tenka. Di sana Tenka menjelaskan tentang semuanya yang terjadi, lalu menjelaskan kalau Tohka adalah satu-satunya roh selain Mio yang tidak pernah terlahir sebagai manusia. Dan karena hal itulah dia tidak punya nama sampai dia bertemu dengan Shido. Lalu Tenka juga menjelaskan kalau Tohka atau dirinya diciptakan oleh Mio, alias Mio itu mamanya. Dan singkat cerita mereka berencana untuk melawan mamanya sekali lagi. Kembali lagi kepada Shido dan Mio. Di sini Mio menenangkan Shido dan berencana untuk menghapus ingatan Shido. Lalu terdengar suara yang memanggil Shido. Lalu muncul Tohka yang keluar dari kristal yang berada di belakang Mio. Lalu membawa Shido untuk pergi menjauhi Mio. Lalu Tohka menyemangatin Shido agar tidak menyerah. Dan singkatnya, Shido kembali bangkit gitu ya. Dan dia juga tahu kalau Tohka itu adalah roh asli karena dulunya dia bukan manusia melainkan kristal yang berevolusi. Lalu Tohka kembali lagi menyerang Mio dan berhasil melukainya. Tapi endingnya Tohka dimusnahkan oleh malaikat Ain terakhir milik Mio. Lalu Mio berkata, sekarang tidak ada lagi yang menghalangi kita. Meskipun Tohka sudah hilang, tapi kekuatan ini sudah cukup untuk membuatmu menjadi abadi. Di sini Shido sudah tidak menyerah lagi karena dia sudah berjanji kepada para roh lainnya kalau dia tidak akan menyerah. Tapi ya meskipun gak nyerah, perbedaan kekuatan mereka itu gak ngotak. Lalu muncul peluru nyasar yang menyerang Mio. Lalu muncul suara sejuta umat yaitu Ara-ara. Ya, Kurumi tiba-tiba muncul dari belakang Shido. Di sini Shido terkejut karena tadi dia melihat Kurumi mati. Dan ternyata dia adalah klon Kurumi yang dikirim ke masa depan dengan menggunakan peluru ke-11 Zafkiel yaitu Yuto Alep. Ya tentunya melihat Kurumi masih hidup itu membuat Shido senang dan tersenyum. Lalu mereka kembali menyerang Mio. Singkat cerita ternyata Shido memiliki kekuatan Zafkiel atau kekuatannya Kurumi. Ya seperti yang kita tahu, kekuatan itu telah diserap oleh Mio tapi Shido berhasil mendapatkan 1/12 kekuatannya. Dan Shido hanya bisa menggunakan peluru ke-6. Kenapa? Bentar, jadi gini ceritanya. Itu waktu Shido mati berkali-kali ya, itu sebenarnya Kurumi juga nyium Shido berkali-kali. Tujuannya untuk menyegel peluru ke-6 agar Kurumi bisa menggunakan peluru ke-6 berkali-kali. Dan kekuatan itu juga masih tersegel di tubuh Shido. Singkatnya,
Shido menggunakan peluru keenam untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu di saat hari sebelum pertarungan terakhir antara Dim dan Ratatox. Ya, intinya gini, Shido kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan semua orang dan merubah masa depan. Shido berencana untuk membuat Mio jatuh cinta kepadanya, dan singkatnya dia mengajak Rene atau klonnya Mio untuk berkencan dengannya dan bersambung. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Maaf upnya lama karena gua masih mau ujian ini. Nanti gua ujian ini gua rekamannya subuh gitu ya. Dan ada banyak kegiatan ya, mulai dari ekstra dan tugas-tugas kelompok. Dan maaf kalau ada yang gua skip. Gua beritahu aja yang gua skip itu apa aja. Yang gua skip itu hal-hal yang terjadi pada Shinji dan Mio di masa lalu, kayak contohnya pergi ke pantai atau jalan-jalan atau apalah. Intinya ya hubungan-hubungan yang romantis sebelum Isak datang menghancurkan hubungan itu. Dan juga yang gua skip itu adalah masa lalunya Isak di desa penyihir ya. Tapi ya gua akan bikin video tersendiri untuk itu. Ya udah sih, kenapa gua skip biar ceritanya itu lurus, gak usah susah-susah gitu. Ya tapi ya ujung-ujungnya agak kurang gitu ya, kurang puas kalau nggak ada masa lalunya. Ya jadi gue bikin video tersendiri aja nanti. Ya oke lah, makasih yang udah nonton. Kalau ada yang kurang jelas tulis aja di kolom komentar. Dan gua pamit dulu. Bye.